4 SD, saya sudah menjadi anggota Jackmania. Jackmania berjibaku untuk membersihkan stadion GBK. Ya, gimana caranya Jackmania selalu bisa menjadi gerbong untuk mendorong kemajuan Persija Jakarta itu. Cerita sedikit nggak perjalanan awalnya nih jadi Jackmania itu gimana sih? Oh, kalau perjalanan awal dari Jackmania ini panjang banget dan nggak bisa disingkat sebetulnya. Karena berawal dari tahun 98 saat saya masih kelas 4 SD, saya sudah menjadi anggota Jackmania. Jadi mungkin saat itu jadi anggota Jackmania yang paling kecil lah istilahnya. Dan tidak mudah juga untuk jadi anggota karena saat itu untuk jadi anggota Jackmania itu ada batasan umur. Tapi karena saya ngotot, akhirnya orang tua saya datang dan nulis surat pernyataan untuk bertanggung jawab terhadap saya sendiri. Pada akhirnya saya jadi anggota Jackmania tahun 98 itu, bulan April. Kalau pengalaman nih Bang, paling menarik selama jadi Jackmania? Kalau pengalaman paling menarik, jelas proses-proses menuju juara ya pasti ya. Dari 2001 sampai kemarin terakhir 2018. Tapi yang paling selalu diingat karena masih nempel banget itu yang 2018. Ketika gimana Jackmania berjibaku, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk membersihkan stadion GBK untuk pertandingan terakhir Persija lawan Mitra Kukar. Karena di situ kita betul-betul merasakan perjuangannya lah bahwa hari Minggu pertandingan, hari Sabtunya tuh stadion masih dipakai untuk acara keagamaan. Which is itu memang rada sulit untuk dan nggak masuk akal untuk kita ngebersihin sehingga jam 11 siang harus sudah clear untuk bisa dipakai pertandingan sorenya jam 3:30. Tapi kita komitmen semua dari malam jam 9 malam sampai bahkan saat itu saya nggak tidur sampai pertandingan selesai. Dan hasilnya ya alhamdulillah Persija juara. Jadi memang nggak mengkhianati proses yang kita lakukan lah hasilnya gitu. Mengenai isu rasisme yang kemarin, kira-kira ada tanggapan nggak? Sama mungkin ajakan untuk teman-teman di rumah untuk say no to rasis. Ya kalau untuk rasisme itu kan memang hal yang semua orang pasti setuju untuk itu tidak benar gitu loh. Pada akhirnya kita harus memahami bahwa ketika internet ataupun sosial media itu menjadi arena sumpah serapah untuk melakukan sesuatu, ya maka resiko-resiko itu pasti akan ada gitu loh. Apalagi ketika sekarang tribun itu nggak ada penontonnya. Kalau kemarin-kemarin kan biasanya saat kondisi normal tribun tuh menjadi tempat sumpah serapahnya supporter untuk melakukan sesuatu gitu. Nah mungkin ketika tidak ada tribun maka teman-teman banyak yang lebih mudah menggerakkan jarinya untuk melakukan sesuatu. Tapi kita semua setuju bahwa rasis itu harus dihilangkan, rasis itu tidak baik, dan rasis itu memang ranahnya bukan di sepak bola gitu loh. Ya kalau ajakan untuk teman-teman pastilah yang pertama kita pasti lakukan edukasi, karena energinya anak-anak supporter, anak bola itu kan memang kuat banget gitu loh. Jadi kalau mereka energinya tidak diteralurkan dengan jalan yang benar, pasti itu akan jadi hal yang nggak baik juga nanti untuk supporter ataupun untuk sepak bolanya itu sendiri. Jadi memang gimana caranya kita menyalurkan energi yang besar itu ke suatu hal yang positif yang masih ada kaitan dengan sepak bola tapi tanpa harus menyakiti orang lain itu sih. Tantangannya yang pertama pasti harus informasi yang susah banget dibendung. Jadi informasi itu kan belum tentu bisa benar dan belum tentu bisa salah juga gitu loh. Jadi memang yang paling berat itu adalah menahan arus informasi. Gimana caranya kita memfilter, kita memeriksa, karena kalau di sosial media atau di dunia digital sekarang itu hitungannya per second gitu loh. Per second ada yang berubah apa segala macam dan itu bisa mengakibatkan hal yang bisa bisa merugikan kita semua. Jadi memang tantangannya ke depan mungkin kalau supporter berantem apa itu standar lah, biasa lah, kita biasa nanganin. Tapi kalau menahan arus informasi itu yang paling sulit. Kalau Jackmania selalu menekankan bahwa kita kepengennya segala bentuk informasi segala macam datangnya di satu pintu, yaitu Infocom Jackmania dan juga akun Persija Jakarta. Jadi memang itulah yang kita kedepankan untuk hal-hal yang sifatnya nanti akan bergulir seperti ini gitu, bahwa dengan adanya orang mudah bikin akun mengatasnamakan Persija atau Jackmania segala macam, lalu orang jadi believe sama berita atau informasi itu dan ternyata itu salah atau tidak benar. Nah, itulah yang coba kita counter untuk akun-akun Infocom dan akun Persija resmi itulah yang selalu menjadi tempat untuk informasi yang benar dan tepat bagi seluruh fans Persija. Kalau sesuatu yang positif dari era digital banyak banget, seada-adanya, banyak itu seada-adanya lah. Tapi kan balik lagi, nggak semua halnya itu baik gitu loh. Jadi memang ada buruknya, gimana caranya kita nutupin yang keburukannya itu. Tapi yang jelas dunia digital memang mendekatkan kita, makin mempermudah kita, memberikan akses kita. Itu sisi positifnya, tapi sisi negatifnya balik lagi bahwa tidak semua akses itu benar dan itu hitungan detik. Jadi memang kita sulit untuk membentengi ataupun mengantar hal-hal seperti itu di sosial media. Tapi digital ini memang works banget di era sekarang dan itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya balik lagi, kita harus punya antibody yang kuat lah terhadap kekuatan digital itu.
Kalau kondisi sekarang nih lagi kompetisi Piala Menpora ini lagi pandemi, kita semua harus nonton dukung dari rumah, nggak boleh datang ke stadion. Nah, kira-kira upaya apa aja sih Bang yang dilakuin sama Jackmania nih agar semua teman-teman Jackmania yang lain tetap patuh terhadap peraturan? Ya, kalau hal yang kita lakukan banyak banget ya. Artinya memang kita satu organisasi Jackmania itu terstruktur, jadi kita memang ada arahan dari atas sampai ke bawah. Terus kita juga melakukan banyak campaign. Mungkin bisa dilihat Jackmania salah satu kelompok supporter yang cukup banyak melakukan campaign untuk nonton di rumah, karena memang kita sama-sama tahu bahwa Jackmania itu adalah bagian dari masyarakat Jakarta juga. Jadi kita harus menjaga situasi kota Jakarta juga gitu. Jangan sampai kita bikin nobar segala macam yang akhirnya nanti ada klaster-klaster baru dari pandemi ini dan nggak selesai gitu. Jadi istilahnya kita berkorban dulu untuk saat ini sehingga kalau nanti pandeminya hilang kita bisa balik ke stadion. Jadi memang hal yang dilakukan yang pasti satu melakukan campaign terhadap teman-teman. Yang kedua adalah kita menginstruksikan dari pengurus pusat. Yang ketiga adalah memang kita sambil mengawasi teman-teman jangan sampai ada yang melakukan kerumunan ataupun nobar segala macam itu sih. Kalau harapan ke depannya nih Bang buat Persija Jakarta ini sendiri sama Jackmania ini apa? Untuk Persija yang pasti dia harus selalu juara, harus selalu jaya raya, harus selalu mengharumkan nama Jakarta. Karena kita sama-sama tahu bahwa Persija adalah salah satu klub dengan sejarah yang paling bagus dan salah satu klub yang memiliki value paling tinggi di Indonesia. Jadi menurut saya sudah sepantasnya Persija itu berada di top level sepak bola Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Jadi kalau untuk Asia mungkin kita masih proses, tapi minimal top level di Asia Tenggara lah. Itu yang paling logis untuk Persija. Kalau untuk Jackmania ya gimana caranya Jackmania selalu bisa menjadi gerbong untuk mendorong kemajuan Persija Jakarta itu sih. Dukung dari rumah.